Warta Jemaat, hari ini Minggu tanggal 5 Juli 2020. Salam Patunggilan, Salam. Majelis GKJW Jemaat Lumajang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat membangun ibadah bersama-sama di tengah keluarga kita masing-masing. Tentunya situasi ini tidak mengurangi semangat kita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah hari ini, hari Minggu 5 Juli 2020, merupakan ibadah Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh yang pertama di tahun 2020. Oleh karena situasi masih dalam pandemi virus COVID-19, maka dalam Hari Raya Persembahan kali ini pada hari ini tidak dapat kita laksanakan sebagaimana biasanya, di mana pada perayaan Hari Persembahan terdahulu kita melaksanakan beberapa rangkaian acara seperti lelang persembahan natura, melaksanakan bazar, dan lain-lain. Tetapi pada kesempatan ini harus kita tiadakan karena situasi yang tidak memungkinkan, di mana pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dengan disemangati oleh tema ibadah pada hari ini, yaitu keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan. Terambil dari Yeremia 31 ayat 14. Dan pada hari ini, ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joni Sukahadi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai warta jemaat tambahan juga di dalam kesempatan ini, perlu diberitahukan bahwa pada tanggal 12 Juli 2020, tepatnya pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan Saudara Julius Ruben Tri Wicaksono, putra dari Bapak Budi Kartika dan Ibu Wismaning, dengan Saudari Karina Puspita Kadarweni, yaitu putri dari Bapak Adolf Prijatmo Kadarmono dan Ibu Yulana Murwiyanti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita, kita awali ibadah kita dengan mengagumkan nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 8, ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah? Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu
Betapa aku bahagia dan sukacita hatiku penuh. Ku yakin Kau memperhatikan semua yang ku mohon padamu. Berkelimpahan pemberianmu jauh melebihi perkiraanku. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan sukacita. Datanglah ke pelatarannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Allah yang telah menyelamatkan kita, dan punya Dialah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa Yesus Kristus, Tuhan kita kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema ibadah kita atau tema khotbah hari ini adalah keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan. Dari Yeremia 31 ayat 14 yang demikian, Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita pujikan bersama Kidung Jemaat nomor 17 ayat yang ke-7. Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku agar Kau ku pandang dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, wajah-Mu ku cari kini dan abadi. Tuhan adalah Allah yang Maha Kasih. Ia tidak pendendam, Ia tidak menimpakan hukuman setimpal dengan kesalahan kita. Maka marilah dengan hati yang tulus mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kita di hadapannya. Tuhan akan mengampuni kesalahanmu dan menyembuhkan segala luka batinmu. Dialah yang memahkotai hidupmu dengan kehidupan yang kekal. Dialah yang menghapus kesalahan dan pelanggaranmu dengan perantaraan Tuhan Yesus di kayu salib. Kiranya Allah yang Maha Pengampun senantiasa menghancurkan segala sumber kesalahan dalam hatimu, agar kamu dengan layak memberi hidup yang baru dan yang kekal di dalam Kristus. Amin. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat 40 ayat 1 dan 2. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku.
Madah syukur, jemaat diundang untuk berdiri. Bersyukurlah bagi Tuhan, serukanlah namanya, beritakanlah namanya yang agung di antara para bangsa. Berbanggalah atas namanya yang kudus, bergembiralah kamu semua yang mencari Tuhan. Kenangkanlah perbuatannya yang megah, mujizatnya dan keputusannya. Jemaat dimohon duduk kembali. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini terambil dari yang pertama, Kitab Yeremia 31 ayat 7-14, dan bacaan yang kedua, Yohanes 1 ayat 10-18. Kita akan berdoa, setelah berdoa kita pujikan Kidung Jemaat 59 ayat 1 dan kedua. Mari kita berdoa. Allah kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih, terpujilah namamu di surga. Kami belajar bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini Kau masih mempersilahkan, memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan roh hikmat dan pengertian. Biarlah kami semua mampu untuk mengerti, terlebih melakukan di dalam kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Pendeta Joni Sukahati yang akan memandu pelayanan firman pada pagi hari ini. Kau berkati, Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah apa yang disampaikan hanya semata-mata menurut kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 59 bait pertama dan kedua, Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Yeremia 31 ayat 7-14 yang demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali.
dan menjaga seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan yang kedua, Yohanes 1 ayat 10 sampai 18 yang demikian. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar, terlebih yang mau memelihara firman Tuhan untuk hidupnya sehari-hari. Amin. Amin, amin, amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bila kita memperhatikan firman yang telah kita baca dan kita dengar hari ini, kita dapat merasakan bahwa Allah itu selalu ada dan hadir untuk kita semua. Bahkan karena kasih-Nya, Ia datang ke dunia dan memberikan pengajaran serta teladan untuk hidup yang penuh kasih. Kita juga merasakan pada bacaan yang pertama, di zaman Yeremia, di mana bangsa Israel ketika itu berada dalam masa pembuangan Babel, itu artinya ia mengalami masa yang sulit dan penuh penindasan, penuh penderitaan, dan dalam situasi yang sulit seperti itu, kekuatannya adalah adanya pengharapan masa depan yang baik. Jadi kabar baik
akan selalu dinantikan mereka dan memberi semangat mempertahankan hidup di masa pembuangan. Dan disitulah Tuhan hadir, mengutus Yeremia dengan nubuatnya kepada mereka. Seperti yang telah kita dengarkan bersama tadi, Yeremia 31 ayat 7-14. Yang disentuh dahulu adalah para imam, seperti suara nubuatan Yeremia. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa para imam dulu yang disentuh dengan pengharapan? Sebab di tangan para imam inilah sesungguhnya diletakkan tanggung jawab penyelenggaraan ibadah bagi bangsa Israel. Jadi dipanggilnya para imam itu menunjukkan bahwa masa depan peribadahan Israel akan jauh lebih baik. Dan itulah yang dikabarkan Yeremia kepada bangsa Israel. Artinya di masa pembuangan, bangsa Israel meskipun situasinya sulit, jangan sampai melupakan ibadah. Kemudian barulah jika umat Israel sungguh-sungguh di dalam tetap menjalani ibadah takut akan Tuhan, kehidupannya sehari-hari dipenuhi dengan kebajikan Tuhan. Artinya tata hidup umat Israel sehari-hari selalu diwarnai dengan hidup yang penuh kasih. Pada situasi pembuangan, memang suara kenabian Yeremia itulah yang banyak didengar bagi mereka. Bagaimana dengan situasi pada masa sekarang? Masa sekarang ini juga termasuk situasi sulit, meskipun kita merdeka, bukan dalam pembuangan, bukan dalam penindasan. Tetapi kita berada di dalam masa sulit, pandemi virus corona. Tentu kita semua berpengharapan ada suara kenabian yang bisa menenteramkan, yang bisa mengubah kekhawatiran kita menjadi kelegaan. Dan yang tentu banyak diharapkan kalau sekarang ini siapa yang harus dipercaya, maka saya berani katakan bahwa kiranya Tuhan menuntun para pejabat-pejabat di Lembaga Kesehatan Dunia WHO segera bisa menemukan obat atau imun untuk mengatasi penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona. Saya kira jika WHO sudah memberitakan tentang kabar baik ditemukannya imun atau obat untuk virus ini, maka dunia akan lebih tenang daripada sekarang ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah kita baca dan dengar bersama tadi, yang tidak boleh dilupakan adalah kehidupan peribadahan. Bagaimanapun kondisi umat yang dihadapi, seperti bangsa Israel di masa pembuangan, meskipun situasinya sulit tetapi tidak boleh melupakan peribadahannya. Demikianlah pula kita di zaman sekarang ini, tidak boleh melupakan kehidupan beribadah kita. Kita tidak bisa beribadah secara langsung, tapi kita sudah menemukan solusi, yaitu kita beribadah secara online. Dan ini sudah beberapa
minggu kita lakukan. Dan umat bisa merasakan kita tetap bisa beribadah dalam situasi pandemi. Demikianlah pula saat ini adalah hari sukacita sebenarnya, karena sekarang kita merayakan Hari Raya Persembahan atau Hari Raya Unduh-Unduh. Kita memang tidak bisa melakukan seperti biasanya, di mana kita biasanya ada persembahan natura dan sebagainya, ada pelelangan. Tapi sekarang ini karena situasi kita tidak bisa melakukan seperti itu. Tapi bukan berarti kita akan meniadakan ibadah yang seperti itu. Kita diingatkan oleh firman tadi bahwa kita jangan sampai melupakan peribadahan kita. Karena itulah yang membawa umat merasakan kebajikan Tuhan. Dan kita hari ini pun juga bisa melakukan ibadah Hari Raya Persembahan, meskipun secara online, tapi kiranya itu juga membuat seluruh umat GKJW Jemaat Lumajang tetap bisa merasakannya dengan penuh sukacita, dan kiranya sehari-hari senantiasa dibimbing, dituntun, sehingga selalu melakukan kebajikan dalam hidupnya sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya, amin. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 8. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan nanti kita amini bersama-sama. Pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mempersembahkan persembahan syukur kita, tentunya persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahan kita disemangati oleh tema Hari Raya Unduh-Unduh kita, yaitu keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan. Jalannya pengumpulan persembahan kita saat ini dengan dibarengi kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dari Mada Bakti nomor 228 baitnya 1, 2, dan 3.
persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak ini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Nggih, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita menyatukan hati, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur serta hormat senantiasa kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah kami, Allah yang begitu baik dan luar biasa. Engkau senantiasa mengasihi kami, mencintai kami, bahkan kasih sayang-Mu tiada pernah berkesudahan. Itulah yang kami rasakan saat ini. Engkau juga sudah bersama-sama dengan kami, menyertai kami di saat kami membangun ibadat ini. Terima kasih ya Tuhan atas karya-Mu yang begitu indah ini. Saat ini, kembali ya Tuhan kami menyatukan hati, kami mohon dengan segala kerendahan hati kami kepadamu. Kiranya Engkau senantiasa hadir menyertai kehidupan kami, terlebih di masa-masa yang begitu sulit yang saat ini sedang kami rasakan, di mana pandemi virus 19 ini masih terus ada, bahkan di Jawa Timur ini semakin meningkat. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengajarkan kepada kami, untuk kami senantiasa setia kepada Tuhan. Kami hanya bisa berserah kepada Tuhan, karena itulah tempat perlindungan kami anak-anak-Mu. Dan Bapa, saat ini kami memohon, biarlah kuasa-Mu saja yang segera mengakhiri virus, yaitu COVID-19 ini. Sehingga semuanya boleh segera berakhir dan kami boleh memasuki era yang baru, yaitu era kenormalan baru. Untuk itu ya Bapa, biarlah Roh Kudus sendiri yang senantiasa menyertai kehidupan kami anak-anak Tuhan, sehingga kami semuanya boleh menjalani kehidupan pemberian-Mu ini dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami berdoa, terkhusus untuk anak-anak kami yang saat ini masih dalam masa-masa pendidikan. Tuhan, tentu anak kami ini tidak bisa belajar di sekolah, bertatap muka dengan Bapak Ibu guru, tetapi harus belajar di rumah. Untuk itu biarlah Engkau sendiri yang menyertai, memberkati, sehingga semuanya yang dilakukan, aktivitasnya boleh berjalan dengan baik, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau menyertai, memberkati, biarlah Engkau segera melawat bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Biarlah bangsa dan negara ini boleh melewati masa-masa sulit ini dengan penuh sukacita, dengan baik. Terutama para pemimpin kami boleh menjalani tugasnya penuh dengan tanggung jawab, karena semuanya hanya untuk kebaikan kami semua, yaitu warga dan bangsa Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Engkau sucikan, Engkau berkati, sehingga persembahan kami yang tentunya sedikit jika dibanding dengan berkat-Mu ini
akan berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Akhirnya kami hendak mengakhiri ibadat kami di pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengakhiri ibadat ini dengan kami bersama-sama menaikkan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semuanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita diingatkan dalam keadaan bagaimanapun, sesulit apapun kita, jangan sampai kita melupakan ibadah kita kepada Tuhan. Sebab disitulah Tuhan menghadirkan kehidupan yang penuh dengan kebajikan. Mari kita bernyanyi dengan kidung jemaat 256 ayat 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bernyanyi dengan kidung 474. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan.